Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Anggriani, NIM 2022 610052 kelas A. Di sini saya akan melakukan pengkajian sekilas kepada lansia untuk memenuhi tugas ujian praktikum mata kuliah keperawatan gerontik. Di sini saya sudah bersama lansianya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore, perkenalkan nama saya Perawat Yana. Saya di sini yang akan melakukan pengkajian sekilas kepada Ibu. Adapun tujuan dari pemantauan sekilas ini yaitu untuk memantau status fungsi dan kapasitas listrik daripada Ibu, kemudian untuk mendeteksi dini apakah ada masalah pada Ibu, kemudian untuk merencanakan penanganan yang komprehensif serta tindak lanjut dalam jangka panjang untuk kesehatan Ibu. Di sini ada pun beberapa poin pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Itu dalam satu pertanyaan itu ada 2 poin, ada yang 2 poin, ada juga yang 3 poin. Di sini untuk pertanyaan yang pertama itu untuk pendekatan kognitif. Untuk pendekatan kognitif ini ada 3 pertanyaan, ada 3 poin pertanyaan. Untuk poin pertanyaan yang pertama yaitu ada 3 kata yang akan saya sebutkan dan Ibu bisa mengulangi kata yang saya sebutkan ini. Apakah Ibu mengerti? Untuk kata pertama yaitu kata bunga, kemudian yang kedua pintu, dan yang ketiga adalah nasi. Ini bisa sebagai contoh. Di sini saya memberikan kata kepada Ibu, yaitu yang pertama ada kata pintu, kemudian yang kedua bunga, dan yang ketiga adalah nasi. Boleh Ibu ulangi apa yang saya sampaikan barusan, 3 kata barusan? Kata bunga, pintu, dan nasi. Ulangi. Baik. Aku kata bunga, kata nasi, kata pintu. Ibu bisa mengulangi 3 kata itu. Kata yang pertama Bunga, kemudian yang kedua pintu, kemudian yang ketiga nasi. Oke, kita langsung masuk pada poin pertanyaan yang kedua. Ini ada orientasi terhadap waktu dan tempat. Kalau boleh tahu, saya bertanya kepada Ibu, untuk hari ini tanggal berapa Ibu? Tanggal 6. Oke, kemudian sekarang Ibu sedang berada di mana? Apakah di rumah, kemudian di kantor, atau di tempat lain? Di rumah. Oke. Kemudian Ibu silakan mengulangi kata pertama yang saya sebutkan tadi. Yang poin pertama itu bunga, pintu, dan nasi. Kata pertama Bunga, pintu, dan nasi. Kita masuk pada poin kedua, yaitu keterbatasan mobilitas fisik. Di sini Ibu dimohon untuk berdiri sebanyak 5 kali dari kursi tanpa memegang pinggiran kursi. Saya menghitung ya Bu. Untuk Ibu bisa, kalau saya bilang berdiri, Ibu silakan berdiri tanpa memegang barang di sekitar Ibu. Silakan berdiri Ibu. Kemudian duduk kembali, diulangi sebanyak 5 kali. Kemudian berdiri 5 kali. Duduk. Kemudian berdiri. Duduk. Kemudian berdiri. Duduk. Oke, kemudian berdiri lagi. Oke, duduk. Oke, untuk keterbatasan mobilitasnya tidak terganggu ya Bu. Ibu bisa berdiri sebanyak 5 kali dari kursi tanpa memegang benda di sekitar. Kemudian untuk poin pertanyaan yang ketiga itu adalah gangguan penglihatan. Sebelumnya saya bertanya apakah akhir-akhir ini Ibu mengalami masalah pada mata, apakah misalnya seperti tidak bisa melihat terlalu jauh, kemudian ketika membaca tidak terlalu jelas. Oh, berarti kalau melihat dari jauh kemudian ketika membaca itu jelas ya Bu? Jelas. Oke, di sini saya akan tes melihat ya Bu. Untuk tes melihat itu ada 3 kali berturut-turut untuk tesnya. Di sini saya akan menunjukkan angka kepada Ibu. Di sini Ibu bisa menutup mata yang sebelah kiri menggunakan tangan. Di sini saya akan menunjukkan jari, yaitu angka. Biar ditutup. Ibu bisa melihat ini angka berapa? Angka 2. Angka 2. Ini Bu? 3. Ini? 4. 5. Oke.
Berarti untuk gangguan penglihatan tidak ada ya, Bu? Untuk gangguan pendengaran, apakah Ibu ketika diajak mengobrol itu sulit untuk mendengar? Enggak. Enggak, berarti untuk pendengaran itu masih normal ya, Bu? Kemudian yang terakhir itu gejala gangguan depresi. Di sini kan Ibu sudah memasuki usia lanjut. Nah, ketika memasuki usia lanjut itu kan Bu pasti ada merasakan perasaan sedih, kemudian tertekan, putus asa, sedikit minat atau kesenangan dalam melakukan sesuatu itu berkurang. Apakah Ibu mengalami itu? Berarti tidak ya, Bu? Baik Ibu, mungkin itu saja pengkajian sekilas yang dapat saya lakukan kepada Ibu. Di sini dari semua pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, semuanya bisa Ibu jawab atau bisa disimpulkan bahwa Ibu tidak mengalami gangguan penurunan kognitif, kemudian mobilitas tidak terbatas, kemudian tidak ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran juga tidak ada, untuk gejala atau gangguan depresi juga tidak ada ya, Bu. Jadi Ibu bisa dikatakan masih normal. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.